Psikopat ini membunuh para korbannya dengan cara dicekik hingga mati. Setelah para korban meninggal, kemudian psikopat ini memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian dan potongan-potongan tubuh mereka kemudian ia buang ke tempat yang berbeda-beda. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel Wisnu Gilang. Sebuah kasus pembunuhan berantai yang mungkin baru pertama kali Anda dengar pernah terjadi di New York, Amerika Serikat pada tahun 89 sampai 93. Psikopat ini bernama Joel David Ripkins. Ia melakukan sejumlah pembunuhan kepada para wanita PSK. Setelah ia puas, ia lalu membunuh para korbannya dan memutilasi, memotong-motong tubuh korban. Kemudian ia membuang potongan-potongan tubuh tersebut ke berbagai tempat yang berbeda-beda. What Rifkin gave was more than anyone imagined. A confession that turned a down-and-out landscaper from Long Island into the worst serial killer in New York State history. 20 Januari 1959 adalah hari kelahiran Joel David Ripkins. 3 minggu setelah ia lahir, ia diadopsi oleh sebuah keluarga menengah ke atas, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, yaitu Bernard Ripkins dan Jane Ripkins. Jadi si Joel Ripkins ini adalah seorang anak angkat yang diadopsi dari sebuah panti asuhan. Masa sekolah ini menarik yang perlu kita bahas, di mana ada dua hal yang menjadi momok menakutkan bagi Joel Ripkins kecil. Pertama adalah ia gagal mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Jadi sebenarnya si Joel Ripkins ini adalah anak guru ya. Jadi orang tuanya ini adalah guru di sekolah yang ia sekolah di sana. Ayahnya merupakan seorang dewan sekolah yang cukup aktif di sana. Maka dari itu ketika si Joel Ripkins mendapatkan nilai yang jelek alias nilai yang tidak bagus, ia merasa frustasi dan merasa telah mengecewakan orang tuanya. Yang kedua adalah Joel David Ripkins, ketika ia sekolah ia sering dibully oleh teman-temannya. Ia dianggap aneh. Karena apa? Karena penampilan si Joel Ripkins ini yaitu membungkuk ya. Anak sekolah membungkuk, kemudian jalannya lambat, kemudian berkacamata. Teman-temannya melihat si Joel Ripkins sendiri kurang nyaman dengan dirinya. Mereka memanggil Joel Ripkins turtle atau kura-kura, menyamakan Joel ini dengan kura-kura. Jadi mereka sering mengumpat, menghina ya, membuli secara verbal kepada Joel Ripkins ini dengan kata-kata wah si kura-kura. Kemudian menginjak SMA. Nah di sini adalah pembulian yang dialami oleh si Joel David Ripkins ini menjadi sangat parah. Yang paling parah, si Joel Ripkins ini celananya diporosotkan atau ditarik ke bawah di hadapan para gadis sekolah, para gadis SMA. Dengan berbagai macam pembulian yang ia terima, ia akhirnya menjadi seorang pribadi yang pendiam, pemalu, tertutup, dan jarang bergaul bersama teman-teman baik di lingkungan rumahnya tuh di lingkungan sekolah. Dan sampai akhirnya kemudian Joel Ripkins ini memilih untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar dengan membaca berbagai buku bergenre kekerasan seksual. Nah disinilah adalah momen dimana jiwa-jiwa psikopat kecil ya mulai tumbuh di diri Joel Ripkins. Masa kuliah, setelah lulus SMA, Joel Ripkins kemudian melanjutkan kuliah di Nassau Community College di Long Island. Berharap semua menjadi sangat baik, dimana ketika masa sekolah dahulu ia sering dibully, dan berharap ketika ia melanjutkan kuliah, ia mendapatkan lingkungan yang baik dan bisa beradaptasi dengan lebih baik ya. Dan terkadang memang ekspektasi tidak sama dengan realita. Di kampus ia hanya memiliki sedikit teman, hingga akhirnya Joel merasa sedih dan ia merasa kesepian. Singkat cerita kemudian sendirian Joel Ripkins berjalan-jalan menyusuri kota. Entah bagaimana Joel Ripkins kemudian yang pemalu ini berani mendatangi sebuah tempat pelacuran, dan di tempat tersebut ia membayar pelacur untuk melakukan hubungan seksual. Dan itu adalah kali pertama ia melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya singkat cerita si Joel Ripkins ini menjadi kecanduan dan sering jajan di tempat-tempat seperti itu. Kuliahnya tidak beres,
kemudian ia jarang masuk kelas, sampai akhirnya ia putus kuliah. Setelah putus kuliah kemudian karena orang tuanya sedikit berada ya, jadi ia kemudian daftar kuliah lagi ke tempat yang beda. Dan fase selanjutnya adalah ia melakukan hal yang sama. Ia membuang waktunya dengan jajan-jajan demikian. Akhirnya putus kuliah lagi. Sampai akhirnya ia daftar lagi dan kembali seperti itu. Ya, berputar seperti itu. Ayahnya sangat marah dan kecewa dengan apa yang telah ia lakukan. Hingga pada tahun 1986, ayah Joe Rifkin didiagnosis oleh dokter mengalami kanker. Dan 1 tahun kemudian ayahnya meninggal. In February 1989, 2 years to the week after his father's death, Rifkin finally succumbed to his dark fantasies. Nah, pada awal Maret 1969, ibu dan adik Joel ya berencana melakukan liburan. Kesempatan ini kemudian Joel manfaatkan untuk membawa PSK datang ke rumahnya. Ia kemudian menyewa pelacur dan diketahui pelacur tersebut yang datang ke rumahnya bernama Heidi Bach. Singkat cerita kemudian Heidi Bach ini ketika sampai di rumah, ia tidak melayani Joe Rifkin sebagaimana pekerjaannya. Kemudian karena merasa kesal, akhirnya si Joe Rifkins ini mengambil sebuah peluru artileri. Seperti ini gambarnya. Ia kemudian menghantam Heidi Bach yang sedang tertidur berkali-kali dengan peluru tersebut. Ia kemudian mencekik Heidi Bach hingga tewas. Entah apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Setelah ia melakukan pembunuhan kepada Heidi Bach ini, si Joe malah tertidur. 6 jam tertidur, ia kemudian terbangun dan disinilah ia baru merasa panik. Joe Rifkin kemudian segera bertindak untuk melakukan pembersihan ya, di mana ia ingin menghilangkan jejak-jejak pembunuhan yang telah ia lakukan. Pertama, dia mencabut gigi dan menghapus sidik jari yang ada di jari-jari korban sehingga korban tidak bisa dikenali. Setelah itu kemudian Joe Rifkin dengan kejam memutilasi tubuh korban menggunakan sebuah pisau dan membelah tubuhnya menjadi 6 bagian. Potongan-potongan tubuh tersebut kemudian ia buang ke berbagai daerah di Long Island, kemudian di New York City dan di New Jersey. Tak berselang lama dari pembunuhan kepada Heidi Bach, kepala Heidi Bach ternyata ditemukan di dalam sebuah ember cat di lapangan golf New Jersey. 16 bulan berselang, pada tahun 1990, ketika ibu dan adiknya hendak pergi keluar kota, sama seperti sebelumnya, Rifkins kembali membawa pelacur menuju rumahnya. Setelah melewati malam yang penuh dengan dosa, Joe Rifkins kemudian pagi harinya pergi menuju ATM untuk membayar PSK ini yang bernama Julia. Sampai di tempat di ATM ternyata saldonya 0. Singkatnya kemudian Joe Rifkins kembali ke rumah. Tanpa pikir panjang kemudian karena mungkin tidak punya uang atau bingung atau entah apa yang ada di dalam pikiran Joe Rifkin, ia kemudian menghajar dan mencekik kepala Julia Blackbird hingga meninggal. Ia kemudian membawa tubuh Julia ini ke ruang bawah tanah dan memotong-motong tubuhnya. Tiap potongan-potongan tubuh Julia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ember dan diisi dengan beton. Kasus pembunuhan yang kedua yang kali ini ia lakukan sama sekali tidak terendus oleh pihak kepolisian dan Joe Rifkins masih hidup berkeliaran bebas. Terungkapnya kasus pembunuhan Joe Rifkins. Setelah melakukan puluhan pembunuhan berantai kepada beberapa wanita, ini adalah daftarnya. Akhirnya, satu kasus ini membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Joe Rifkins. Sekitar pukul 3 pada Senin tanggal 28 Juni 1993, setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada seorang perempuan bernama Bresciani. Singkatnya, si Joe Rifkins ingin membuang mayat si Bresciani ini. Ia kemudian menuju ke sebuah jalan raya Southern State menuju selatan ke Bandara Republik Melville, di mana si Joe Rifkins akan membuang jasad Bresciani. Singkatnya kemudian beberapa polisi yaitu bernama Deborah Spargaren dan Sean Ruane
melihat sebuah truk yang tidak memiliki plat nomor, dan ternyata truk tersebut adalah truk milik Joe Ripkins. Karena demikian kemudian dua polisi ini berusaha untuk memberhentikan truk ini. Setelah dikejar, si Joe Ripkins ini tetap menolak untuk menepi karena memang ia membawa sebuah mayat di truk pick up-nya. Namun singkat cerita, karena si Joe Ripkins melakukan kesalahan belokan ketika sedang berbelok, itu mengalami sebuah kesalahan dalam mengemudi. Akhirnya ia menabrak sebuah tiang listrik dan akhirnya tertangkap di sana. Joe Ripkins kemudian keluar dan langsung diborgol. Polisi di sini tidak mengetahui apa sebenarnya yang membuat si Joe Ripkins ini kabur seperti itu. Jadi semakin aneh ketika polisi hanya ingin memberhentikan karena gak ada plat nomor, tapi loh kok malah gak berhenti gitu loh. Jadi kan si polisi makin curiga. Setelah menepi kemudian kedua polisi ini mencium bau yang sangat menusuk ya. Bau-bau yang khas dari mayat gitu, bau-bau mayat loh. Ini dari mana nih bau mayat? Setelah dicari ternyata ada di pick up-nya itu, yang ada di kolbakannya. Singkatnya kemudian si Ripkins ini dibawa menuju sebuah markas kepolisian di Hempstead, New York, dan dalam beberapa saat diinterogasi oleh detektif. Ia kemudian mengungkapkan kebenaran kejahatan yang telah ia lakukan. Bahwasanya beberapa kasus yang sebenarnya telah ditangani polisi ya, di mana beberapa mayat ditemukan dengan jasad yang tidak diidentifikasi adalah perbuatan si Joe David Ripkins ini. Kemudian dilakukan penelusuran ke dalam rumah, ke dalam kamar Joe Ripkins, dan ditemukan beberapa barang yang menjadi barang bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Joe Ripkins. Kemudian di kamar tersebut juga ditemukan koleksi-koleksi buku tentang pembunuhan berantai dan film porno bertema sadisme kekerasan. Dan akhirnya ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa intisari bahwasanya pembulian adalah tindakan yang sangat buruk yang mungkin saja berakibat fatal dan membuat sebuah kejahatan baru bagi orang lain ya. Dari kejadian ini si Joe Ripkins ini dulunya adalah seorang korban bullying. Kemudian karena merasa sepi akhirnya ia membaca sebuah buku-buku pornografi kekerasan ya. Dan akhirnya menjadi seorang psikopat. Kemudian ya kita harus lebih berhati-hati karena memang kejahatan itu bisa di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke teman-teman semua, itulah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menarik dan bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya pamit, see you di video selanjutnya.